kita semua. Kali ini kita akan belajar mengenai metode profil matching dalam sistem pendukung keputusan. Capaian pembelajaran yang akan dicapai melalui topik kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar metode profil matching atau gap kompetensi dan mahasiswa mampu mengimplementasikan metode profil matching atau gap kompetensi untuk menyelesaikan kasus pengambilan keputusan. Profil matching merupakan sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Metode ini sangat cocok digunakan dalam upaya manajemen sumber daya manusia, karena proses metode profil matching secara garis besar merupakan proses membandingkan antara kemampuan individu ke dalam kompetensi yang harus dicapai dalam satu jabatan atau posisi. Profil matching juga biasa disebut dengan gap kompetensi, karena pencocokan profil dilakukan dengan menghitung nilai GAP. Gap atau GAP merupakan perbandingan atau perbedaan atau selisih atau value atau kinerja masing-masing atribut dengan value target. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan kompetensi tiap individu dengan kompetensi standar atau target yang telah ditentukan organisasi, sehingga dapat diketahui gap atau selisih penilaian dari tiap kompetensi individu dan kriterianya. Semakin kecil gap, maka bobot nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, apabila gap yang dihasilkan besar, maka bobot nilainya kecil. Beberapa penelitian dalam hal penentuan keputusan sumber daya manusia menerapkan metode profil matching. Di antaranya, sistem pendukung keputusan seleksi profesi desainer grafis, penelitian tentang sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik, dan penelitian tentang sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan UMKM. Penerapan metode profil matching tentunya memiliki beberapa tahapan yang kurang lebih sama dengan beberapa metode yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Tahap pertama tentunya, suatu masalah perlu diidentifikasi melalui proses observasi ataupun wawancara. Dari masalah yang telah diidentifikasi, kriteria dan subkriteria ditentukan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengambil keputusan atau pihak yang berwenang. Mengapa itu perlu dilakukan? Karena sebagaimana fungsi daripada SPK, yaitu membantu manajer atau pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan, bukan untuk menggantikannya. Tahap ketiga, menentukan bobot setiap kriteria dengan memberikan nilai antara 0 hingga 100 sesuai dengan kepentingan dari masing-masing kriteria. Begitupun untuk subkriteria. Tahap keempat, menentukan nilai target dengan membandingkan nilai bobot kriteria dengan jumlah bobot kriteria. Selanjutnya, tahap kelima, menghitung GAP dengan cara nilai atribut dikurangi nilai target. Tahap keenam, melakukan konversi nilai GAP dengan tabel bobot nilai GAP. Tahap ketujuh, melakukan perhitungan core factor dengan rumus NCF dan secondary factor dengan rumus NSF. Core factor adalah beberapa subkriteria yang menjadi faktor utama di antara subkriteria yang lain. Secondary factor adalah beberapa subkriteria yang menjadi faktor pendamping di antara subkriteria yang lain. Tahap ke-8 melakukan perhitungan nilai kriteria berdasarkan nilai persentase bobot dari core factor dan secondary factor dari masing-masing kriteria. Dalam hal ini adalah kriteria hard skill dan soft skill. Tahap ke-9 melakukan perhitungan nilai final yang diperoleh dengan cara menjumlahkan semua nilai kriteria. Yang selanjutnya dilakukan rankingan berdasarkan nilai final tersebut yang kemudian diurutkan secara descending, di mana nilai terbesar akan menduduki ranking pertama dan seterusnya ke bawah itu adalah nilai yang terkecil. Organisasi Konsorsium Content Maker adalah organisasi yang bergerak di bidang jasa periklanan di wilayah Surabaya. Dalam dunia periklanan, peran jasa pembuat konten dipegang oleh seorang desainer grafis. Oleh karena itu, peran profesi desainer grafis menjadi sangat vital sebagai pendukung proses bisnis utama dari organisasi.
Namun begitu, pihak organisasi seringkali merasa kesulitan dalam proses seleksi calon desainer grafis baru. Beberapa penyebabnya meliputi perangkat proses seleksi masih berbasis manual, prasyarat kriteria yang kurang terdefinisi, pembobotan kriteria atau subkriteria yang kurang jelas, sehingga secara umum dapat dikatakan proses seleksi masih dominan bersifat subjektif. Penentuan calon desainer grafis didasarkan pada 2 kriteria, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill dengan 4 subkriteria dan soft skill dengan 6 subkriteria. Nah, ini akan menjadi studi kasus yang akan diselesaikan menggunakan metode profil matching. Kita mulai dari analisis masalah. Organisasi membagi kriteria penilaian menjadi 2, yaitu aspek hard skill dan soft skill. Karena kriteria yang digunakan bersifat kualitatif, maka perlu dibuatkan parameter sehingga nilainya menjadi bobot yang dapat dihitung. Masing-masing subkriteria pada kriteria memiliki nilai dengan bobot skala 1-5, di mana 1 menyatakan sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Subkriteria dari hard skill terdiri dari menguasai tools desain, kemampuan menggambar, memahami teknik percetakan, memahami komposisi warna. Sedangkan kriteria soft skill terdiri dari subkriteria kerjasama, ketelitian, mampu bekerja di bawah tekanan, kreativitas, mudah dihubungi, komunikatif. Masing-masing subkriteria kita sederhanakan menggunakan kode H1 sampai H4 dan S1 sampai S6. Langkah ketiga adalah memberikan nilai pada seluruh alternatif. Berikut adalah nilai tiap subkriteria pada 2 kriteria yang telah ditentukan. Nilai-nilai ini diperoleh berdasarkan hasil pemantauan pihak terkait terhadap seluruh alternatif yang akan dinilai. Langkah keempat yaitu menentukan nilai target. Profil yang ingin dicari oleh organisasi konsorsium untuk aspek hard skill antara lain menguasai tools desain seperti CorelDRAW, Photoshop, dan Adobe Illustrator. Keahlian menggambar sangat tinggi, cukup untuk memahami pencetakan dari desain yang telah dibuat, dan ahli dalam mengkomposisikan warna. Sedangkan untuk aspek soft skill, profil yang dibutuhkan yaitu sangat mampu bekerja sama dengan tim, ketelitian yang sangat tinggi karena banyaknya desain yang harus dikerjakan, dapat bekerja di bawah tekanan, responsif saat dihubungi via telepon dan WhatsApp, mempunyai kreativitas yang cukup tinggi untuk menciptakan konten kreatif, serta tidak begitu komunikatif. Jadi dapat disimpulkan nilai target untuk tiap subkriteria pada kriteria hard skill dan soft skill dituliskan dalam skala pada tabel nilai sebagai berikut. Selanjutnya, pada tahap kelima melakukan perhitungan GAP. Berikut adalah tabel penilaian setiap atribut pada 10 alternatif dan tabel nilai yang ditentukan dari organisasi konsorsium. GAP kemudian dihitung dari nilai pada atribut setiap alternatif dikurangi nilai target yang telah ditentukan. Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan gap pada subkriteria setiap alternatif. Pada tahap ke-6, GAP tersebut kemudian dikonversi ke bobot nilai berdasarkan nilai tabel gap berikut. Jika selisih antara nilai atribut dikurangi nilai target sama dengan 0, maka bobot nilai adalah 5. Hal ini menandakan kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika selisihnya sama dengan 1, maka bobot nilai adalah 4,5, yang menandakan kompetensi individu kelebihan 1 tingkat. Jika selisihnya sama dengan minus 1, maka bobot nilai sama dengan 4 yang menandakan kompetensi individu kekurangan 1 tingkat. Jika selisihnya sama dengan 2, maka bobot nilai 3,5 menandakan kompetensi individu kelebihan 2 tingkat. Jika selisihnya minus 2, maka bobot nilai sama dengan 3 yang menandakan kompetensi individu kekurangan 2 tingkat. Jika selisihnya sama dengan 3, maka nilai bobot adalah 2,5. Menandakan kompetensi individu kelebihan 3 tingkat. Jika selisihnya sama dengan minus 3, maka bobot nilai sama dengan 2.
menandakan kompetensi individu kekurangan 3 tingkat. Jika selisihnya sama dengan 4, maka bobot nilai sama dengan 1,5, menandakan kompetensi individu kelebihan 4 tingkat. Dan sebaliknya, jika selisihnya minus 4, maka bobot nilai sama dengan 1, menandakan kompetensi individu kekurangan 4 tingkat. Hasil konversi gap ke nilai bobot pada tiap subkriteria untuk setiap alternatif kemudian dituliskan pada tabel berikut. Pada tahap ketujuh, menghitung core factor dan secondary factor. Kembali saya jelaskan bahwa core factor adalah beberapa subkriteria yang menjadi faktor utama di antara subkriteria lain. Sedangkan secondary factor adalah beberapa subkriteria yang menjadi faktor pendamping di antara subkriteria lain. Berikut adalah rumus untuk menghitung nilai core factor, di mana nilai rata-rata core factor dihitung dari jumlah total core factor, baik dari kriteria hard skill maupun soft skill, dibagi dengan jumlah item core factor. Selanjutnya, menghitung secondary factor menggunakan rumus berikut, di mana nilai rata-rata secondary factor dihitung berdasarkan jumlah total nilai secondary factor, baik dari kriteria hard skill maupun soft skill, dibagi dengan jumlah item secondary factor. Untuk perhitungan NCF dan NSF atas kriteria hard skill, telah ditentukan bahwa subkriteria H1 dan H3 adalah core factor, sedangkan subkriteria H2 dan H4 adalah secondary factor. Sebagai contoh, nilai rata-rata core factor pada kandidat Brian diperoleh dari nilai H1 ditambah dengan nilai H3 dibagi 2, sehingga diperoleh nilai NCF sama dengan 4,5. Sedangkan secondary factor dihitung berdasarkan nilai H2 ditambah dengan nilai H4 dibagi 2, sehingga diperoleh nilai NSF sama dengan 3,5. Cara yang sama berlaku juga untuk kandidat atau alternatif yang lain. Selanjutnya, untuk perhitungan NCF dan NSF atas kriteria soft skill, telah ditentukan bahwa subkriteria S3, S4, dan S5 adalah core factor, sedangkan subkriteria S1, S2, dan S6 adalah secondary factor. Sebagai contoh, perhitungan rata-rata core factor pada kandidat Brian diperoleh dari nilai S3 ditambah S4 ditambah S5, kemudian dibagi 3, diperoleh NCF sebesar 2,833. Selanjutnya, untuk menghitung rata-rata secondary factor diperoleh dari nilai S1 ditambah S2 ditambah S6 sehingga diperoleh NSF sebesar 3,166. Cara yang sama berlaku juga untuk kandidat atau alternatif lainnya. Setelah nilai core factor maupun secondary factor ditemukan, maka tahap selanjutnya adalah menghitung nilai kriteria berdasarkan nilai persentasi bobot dari core factor dan secondary factor dari masing-masing kriteria. Perlu diperhatikan, seperti pembahasan pada bagian sebelumnya, bahwa penentuan persentasi bobot core factor harus selalu lebih besar dibandingkan secondary factor. Untuk menghitung nilai kriteria, dapat diselesaikan dengan rumus berikut. Perhitungan nilai kriteria dilakukan pada kriteria hard skill maupun kriteria soft skill. Jadi, nilai kriteria hard skill dihitung dari nilai persentasi bobot core factor dikali nilai rata-rata core factor pada kriteria hard skill, ditambah nilai persentasi bobot secondary factor dikali nilai rata-rata core factor pada kriteria hard skill. Selanjutnya, dengan cara yang sama dilakukan untuk menghitung nilai kriteria pada kriteria soft skill dengan persentasi bobot core factor yang lebih besar dibandingkan dengan persentasi bobot secondary factor. Berdasarkan studi kasus, pihak organisasi telah menentukan nilai persentasi pada setiap kriteria, yaitu untuk hard skill sebesar 40% dan soft skill sebesar 60%. Selanjutnya, pada kriteria hard skill, persentasi bobot core factor ditentukan sebesar 70%, dan secondary factor sebesar 30%.
Lalu pada kriteria soft skill, presentasi bobot core vektor ditentukan sebesar 65% dan presentasi bobot secondary vektor ditentukan sebesar 35%. Nilai NH atau hard skill yang diperoleh oleh Brian diperoleh dari nilai 70% dikali 4,5 ditambah 30% dikali 3,5. Sedangkan nilai NS atau soft skill yang diperoleh Brian diperoleh dari 65% dikali 2,83 ditambah 35% dari 3,16. Cara yang sama juga dilakukan untuk menghitung kandidat lainnya atau alternatif lainnya. Tahap 9, perhitungan nilai final. Perhitungan nilai final diperoleh dengan cara menjumlahkan 40% dari nilai kriteria hard skill dengan 60% dari kriteria soft skill. Berdasarkan nilai final ini, kemudian ditentukan urutan ranking di mana jika pada nilai final terbesar, maka akan menduduki ranking pertama dan berlaku sebaliknya. Jika pada nilai final terkecil, maka akan menduduki ranking terakhir. Langkah terakhir adalah penentuan ranking, di mana nilai akhir yang diperoleh Brian dihitung dari 40% dikali 4,2 ditambah 60% dikali 2,95. Nilai akhir yang diurutkan berdasarkan nilai yang paling besar menunjukkan bahwa ranking 1 diperoleh oleh Ahmad dengan nilai 4,095. Hasil keputusan dari perhitungan menggunakan profil matching sebagai pendukung keputusan, seleksi calon karyawan untuk profesi desainer grafis di organisasi konsorsium Content Maker XYZ telah memberikan rekomendasi bahwa saudara Ahmad telah terpilih sebagai kandidat terbaik pertama, disusul Shirley di peringkat kedua, kemudian Tiara di peringkat ketiga, dan seterusnya. Sekian materi tentang metode profil matching dalam sistem pendukung keputusan. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa tonton video tentang metode SPK lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.